البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang Allah Ta'ala ambil untuk para nabi itu, yaitu wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah, yaitu ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, kami katakan kepada mereka lama ataitukum min kitab, yaitu apabila aku memberikan kepada kalian Alkitab. Makanya Syekh Yahya mengatakan setiap nabi itu memiliki kitab. Baik. Ada beberapa dalil yang lain tentang masalah ini. Intinya adalah setiap rasul bahkan dan setiap nabi bahkan memiliki kitab-kitab. Adakah setiap makhluk akan dibangkitkan? Contohnya semut, benda-benda yang itu adakah akan dibangkitkan? Semua itu mungkin. Karena apa? Ada isyarat-isyarat ke situ. Allah Ta'ala telah berfirman wa idal wuhusyu husyirat, apabila yaitu binatang-binatang buas, enggak harus buas sih, wuhus yaitu binatang yang liar, hewan yang liar itu dikumpulkan. Menunjukkan apa? Hewan-hewan liar itu dikumpulkan. Bahkan hadis muttafaqun alaih ya dari Abi Hurairah itu yang Rasulullah SAW mengatakan apa itu? La tu'khadunnal huquq hatta la yuqadanna minal qarnah minasyatil qarna li syarti al jalha. Pasti semua hak itu akan dikembalikan kepada yang berhak mendapatkannya, sampai-sampai nanti akan dibalaskan untuk kambing yang tidak memiliki tanduk dari kambing yang memiliki tanduk. Menunjukkan apa? Bahkan kambing-kambing pun nanti akan dikumpulkan di hari kiamat itu untuk diselesaikan pengadilan di antara mereka. Maka isyarat-isyarat ini menunjukkan boleh jadi semut-semut pun akan dikumpulkan, diselesaikan apa itu kedzaliman di antara para semut itu juga. Menunjukkan apa? Keadilan yang sempurna. La dzulmal yaum, sama sekali hari ini tidak ada kedzaliman di hari kiamat itu, kata Allah Ta'ala. Maka itu semua mungkin dengan isyarat-isyarat ayat-ayat dan dalil tadi. Ya, kadang-kadang Allah menggunakan pola anzala wa nazzala. Apakah hadis bagi ini? Tayyib. Itu tidak menjadi kaidah yang muttaridah, yaitu kaidah yang baku masalah anzala dan nazzala, tetapi di sebagian ayat memang menunjukkan yaitu apa? Bahwasanya kata para mufassirun kalau nazzala itu adalah untuk apa? Untuk penurunan yang sedikit demi sedikit. Adapun kalau anzala itu penurunan yang sekaligus, duf'atan wahidah. Seperti apa? Firman Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Yaitu apa? Pakai nazzala itu untuk apa? Kitab Al-Qur'an. Untuk kitab-kitab yang lain pakai lafaz anzala. Ini beberapa ayat menunjukkan itu, kata para mufassirun. Tapi ini bukan ketentuan yang selalu, karena kadang Allah Ta'ala menjadikan pola untuk Al-Qur'an juga apa? Pakai lafaz apa itu? Anzala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sahihun hadza huwal ghalib, yaitu apa? Setelah menyebutkan kalam Syekhul Islam bahwasanya definisi yaitu memperkenalkan sesuatu dengan contoh itu seringkali lebih mudah daripada memperkenalkan sesuatu dengan definisinya, kata Syekh Utsaimin. Betul, inilah yang banyak terjadi. Anna ta'rifa bil misal abyan wa azhar minat ta'rif bil haddi bil mutabiq, yaitu bahwasanya definisi dengan contoh itu lebih jelas dan lebih terang daripada perkenalan dengan contoh itu lebih jelas dan lebih terang daripada kita memperkenalkan sesuatu dengan apa? Dengan definisinya yang betul-betul sesuai dengan zatnya. Ya, kalau ditanya air itu apa sih? Kita langsung kasih contoh nih, contohnya air nih, ada air yang air hujan, ada air zam-zam, ada air dari telaga ini, telaga itu. Itu lebih mudah, orang langsung paham, oh itu air. Daripada kita katakan definisi air adalah gabungan dari apa? Dari atom hidrogen dan oksigen. Gitu. Pening dia, apa pola itu? Maka langsung dikasih contoh, langsung dia paham, oh ini dia. Lau qala laka qail, kalau seseorang berkata, maksudnya bertanya kepadamu, mal ba'ir? Ba'ir itu apa sih? Yaitu onta. Fakulta, engkau katakan pada dia, hayawanun kabirul jisim, yaitu seekor binatang yang badannya besar, tawilul unuk, yang lehernya
panjang, dzu sanam yang memiliki punuk, lahu dhailun qasir, dia memiliki ekor yang pendek. Wa ma asbaha dzalika min sifatih, dan sifat-sifat yang semacam itu, hal ya'rifuh, apakah dia langsung mengenalnya? Agak sulit boleh jadi. Qad yatasyakkak idza ra'ah, boleh jadi dia masih ragu kalau dia melihat itu. Kenapa? Kita tidak langsung menunjukkan bendanya. Boleh jadi yang tergambarkan adalah sesuatu yang lain. Walakin idza qulta, tapi kalau engkau mengatakan mislul ba'iril ladzi tarah, yaitu seperti onta yang engkau lihat, langsung kita bawa dia ke kebun binatang misalkan, tuh dia tuh misalkan. Tayyib. Alladzi tarah yang engkau lihat ittadah, langsung jelas bagi dia. Oh, ini contohnya ini. Ada yang punuk 1, ada yang punuk 2. Oh, bentuknya adalah semacam ini. Tayyib. Tayyib. Alladzi akhadha minal misal aksara wuduhan. Orang yang mengambil aksaru wuduhan. Orang yang mengambil dari contoh itu lebih banyak kejelasannya daripada apa? Orang yang mengambil pengetahuan dari definisi. Definisi ini hanya untuk apa? Hanya membantu kita untuk memisahkan dua benda yang berbeza. Apa perbedaan antara apa? Antara wudu dengan tayamum. Ini memang perlu ada definisinya. Tapi kalau sekedar untuk mengetahui gambarannya, maka lebih mudah kalau langsung dikasih penggambaran memang, yaitu apa? Contoh. Wa ila hadza dhahaba katsirun minal fuqaha rahimahumullah. Dan inilah pendapat kebanyakan dari para fuqaha rahimahumullah ila ta'rif bil hukm, yaitu definisi adalah dengan hukumnya. Wa in kana indal manatiqah, walaupun menurut para ahli mantik yarawnahu aiban, mereka memandang ini aib. Masalan yaqulu, contohnya mereka mengatakan al wajib, apa definisi wajib? Ma huwa ma usiba fa'iluhu wastahaqqal uqubata tarikuh. Yang namanya wajib adalah suatu amalan yang pelakunya akan mendapatkan pahala dan wajib mendapatkan hukuman untuk orang yang meninggalkannya. Nah, ini lebih mudah orang memahami itu. Yaitu apa? Orang akan langsung paham prakteknya. Oh, ini perkara yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan maka kita terancam dapat hukuman. Baik. Lakinnal qail, akan tetapi orang yang mengatakan al-wajib huwa ma amara bi syara' ala sabilil ilzam, yang namanya kewajiban adalah sesuatu yang diperintahkan oleh sang pembawa syariat dalam bentuk pengharusan, qad yushkilu alal insani aktsar, boleh jadi ini menyulitkan orang lebih banyak menyulitkan. Baik. Alhasilul an, yang penting sekarang adalah annas salaf fassaru, para ulama salaf menafsirkan alladzina astafaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih dari kalangan para hamba kami, faminhum zalimul li nafsih, di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Bi anna zalim li nafsih, orang yang mendolimi dirinya sendiri adalah huwallazi yuakhiru shalah an waqtiha, orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, sehingga apa? Dia berdosa. Ini zalim pada dirinya sendiri, sudah enggak dapat pahala banyak, enggak dapat pahala lagi, dan bahkan sholatnya sia-sia, bahkan dapat dosa. Ini mendolimi diri sendiri namanya. Wa anal muqtasid, dan orang yang pertengahan huwallazi yusalliha fil waqt, yaitu orang yang mengerjakan sholat masih pada waktunya. Wa annas sabiqa bil khairat, sementara orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan huwallazi yusalliha fi awwali waqtiha, yaitu orang yang mengerjakan sholat tadi pada awal waktunya. Au bi ibaratin as-sahha ala waqtiha, atau dengan ungkapan yang lebih sahih adalah apa? Ala waqtiha, yaitu di pada waktunya. Ala maksudnya adalah pada, tapi jelas yang sabik memang yang di awal-awal waktu. Likai yashmalu man yusalli fi awalil waqt fi ma yusannu taqdimuhu wa fi akhirihi fi ma yusannu ta'khiruh, agar ini mencakup orang yang apa itu? Mengerjakan sholat pada awal waktu untuk sholat yang memang disunahkan kita menyegerakannya, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Secara umum disunahkan di awal waktunya, kecuali duhur ketika apa? Ketika cuaca sangat panas maka disunahkan diakhirkan. Baik. Wa fi akhirihi fi ma yusannu ta'khiruh, dan di akhirnya untuk sholat yang memang disunahkan untuk diakhirkan, yaitu sholat isya satu-satunya. Diakhirkan bukan di akhir waktu, tapi apa? Di
yaitu di akhir waktu ikhtiyari, yaitu sekitar jam 12 dan jam 1 itu. Kalau waktu darurat masih ada setelah itu untuk orang yang mengalami keadaan darurat. Walihada ja'a an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, karena itulah datang dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, as-salatu ala waqtiha. Salat yang afdhalus shalah, afdhalul a'mal, amalan yang paling utama adalah salat pada waktunya. Li'anna hunaka ba'da shalawat yusannu ta'khiruha kal isya. Karena ada salat-salat yang disunnahkan pengakhiran, yaitu isya. Demikian pula zuhur kalau di cuaca yang panas. Baik. Wa idza qil, kalau ditanyakan al-muqtasid huwa alladhi yu'addi zakatal wajibah. Orang yang bersikap pertengahan adalah orang yang menunaikan zakat yang wajib. Wasabiqu bil khairat huwa alladhi yu'addi zakawati ma'as shadaqatil mustahabbah. Orang yang bersegera dalam kebaikan adalah orang-orang yang menunaikan zakat-zakat ditambah dengan sedekah yang mustahabbah. Wadh-dhalimu li nafsihi, orang yang mendolimi diri sendiri, huwallazi la yuzakki, yaitu orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia sudah wajib membayar zakat. Fahal bainal qaulaini tanaqud, apakah di antara dua tafsir tadi ada saling pertentangan? La, karena apa? Sekedar contoh. Ini contohnya dengan salat, yang itu memberikan contoh dengan zakat. Baik, jawabannya adalah tidak. Li'anna kulla wahidin minhum dzakara nau'an yadkhulu fil ayah. Masing-masing dari mereka menyebutkan suatu macam atau suatu jenis amalan yang masuk di dalam ayat. Ma'anal ayat a'am min hadza. Walaupun ayat ini lebih umum daripada contoh-contoh tadi, tapi ini lebih memudahkan pemahaman. Baik. Tashmalu kullama man yantiqu alaihi ma yantabiqu alaihi dzulmun nafs wasabq wal iqtisad. Ayat ini umum, mencakup setiap orang yang layak untuk dia dinamakan sebagai orang yang mendolimi dirinya sendiri, atau yang kedua orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, atau yang ketiga adalah yang bersikap tengah-tengah itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam.